Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gima Sefira Alamsyah dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Statistika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis survival pada tungsten dan degradasi bearing menggunakan regresi Weibull. Untuk pendahuluannya, dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi, banyak sekali produk yang dibutuhkan manusia di berbagai industri. Salah satu material yang diperlukan adalah tungsten karbida. Tungsten karbida ini adalah senyawa kimia anorganik berbentuk serbuk abu-abu yang mudah dibentuk. Nah, salah satu hasil pengolahan material ini yaitu bearing. Bearing adalah elemen penting dari mesin sebagai penumpu suatu poros. Data penelitian yang saya gunakan adalah data dari Green tentang tungsten carbide alloy dan juga data dari Femto ST Institute tentang eksperimen vibrasi bearing. Nah, untuk identifikasi masalahnya, saya ingin mengetahui bagaimana penerapan model regresi Weibull pada tungsten karbida dan juga vibrasi bearing. Untuk tujuannya pun, saya ingin mengetahui pengaruh pada masing-masing kovariat di eksperimen tersebut. Nah, saya menggunakan fitur kurtosis, penyensoran sebagai pendeteksi data tersensor, threshold sebagai ambang batas, analisis survival atau penaksir probabilitas, estimasi Kaplan-Meier, serta regresi Weibull yang uniknya memiliki dua sifat sekaligus yaitu AFT dan juga pH. Untuk perbedaan pemodelan antara AFT dan juga pH dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan Maximum Likelihood Estimation atau MLE sebagai estimasi parameternya. Untuk struktur datanya, untuk data yang pertama, variabel Y adalah failure stress. Untuk variabel X-nya adalah stress rate. Dari data kedua, variabel Y adalah time to failure, X1 adalah speed, X2 adalah load. Untuk pengujian signifikansi parameternya, saya menggunakan uji simultan sebagai pengujian serentak atau overall, dan juga selanjutnya akan dilanjutkan dengan masing-masing kovariatnya atau uji parsial. Nah, hasil model regresi Weibull pH untuk data pertama adalah sebagai berikut, yang artinya koefisien stres atau X ini lebih besar, memiliki peluang waktu kegagalan sebesar 0,99851. Nah, model regresi Weibull data kedua didapat hasil sebagai berikut, yang artinya untuk koefisien speed atau X1 ini, bearing yang memiliki nilai speed lebih besar memiliki peluang untuk kegagalan lebih lama sebesar 0,00097 dibandingkan dengan bearing yang memiliki nilai speed lebih kecil. Untuk koefisien load-nya atau X2-nya, bearing yang memiliki nilai load lebih besar memiliki peluang untuk kegagalan lebih lama sebesar 0,00845 dibandingkan dengan bearing yang memiliki nilai load lebih kecil. Untuk model AFT-nya dapat dilihat sebagai berikut, dan ini memiliki interpretasi yang sama dengan model pH. Untuk uji signifikansi parameter data pertama, terlihat bahwa variabel kovariat memiliki pengaruh yang signifikan secara keseluruhan. Untuk uji parsial dapat dilihat nilai p-value pada masing-masing kovariat adalah kurang dari alfa atau 0,05. Maka H0 diterima, yang artinya bahwa variabel stress rate berpengaruh terhadap failure stress tungsten karbida. Nah, untuk data yang kedua, terlihat bahwa variabel kovariat memiliki pengaruh yang signifikan secara keseluruhan. Untuk uji parsial, dapat dilihat nilai p-value pada speed atau X1 adalah kurang dari alfa atau 0,05. Namun, untuk load, nilai p-value lebih dari alfa. Dapat diartikan bahwa variabel speed berpengaruh terhadap variabel time to failure atau Y, namun untuk variabel load tidak berpengaruh secara signifikan terhadap time to failure. Nah, kesimpulannya, untuk data pertama menggunakan model regresi Weibull pH. Dihasilkan bahwa secara keseluruhan model signifikan dan terbukti ada pengaruh antara variabel X terhadap Y. Untuk data yang kedua, dapat menggunakan model regresi Weibull AFT maupun pH, dihasilkan bahwa secara keseluruhan model signifikan namun tidak seluruh variabel memiliki pengaruh terhadap variabel tak bebas. Artinya, hanya variabel X1 atau speed yang berpengaruh terhadap Y atau time to failure. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.